Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata,
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Shalom, berjumpa kembali lewat ibadah online kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah diberkati Tuhan, amin. Dan tiba saja untuk kita siapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak yang baik, Bapak yang selalu menjaga hidup kami, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami akan mulai ibadah online kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang urapi ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biar nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu bersorak-sorai, Bapak Ibu bersuka cita, yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan haleluya. Sama-sama, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
puji Dia, sembah dan puji Sang Raja. Sekali lagi dengan segenap hati katakan sembah dan Dia Sang Raja. Haleluya. Boleh kan beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syarana yarala bayarala bayara. Kuryarala bayarala bayar shantakarala bayara. Kuryalala bayarala. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan urapi telinga rohani kami. Tuhan urapi pikiran kami. Biar firman yang kami dengar itu boleh bertumbuh dalam hidup kami, menguatkan kami dalam masa-masa saat ini ya Tuhan. Dan biar penyertaan Tuhan selalu ada atas hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ini doa kami, ini harapan kami. Ini iman kami ya Tuhan. Kami mau bersamamu, kami mau melewati semua, sebab karena perkenanan-Mu ya Tuhan, yang meneguhkan hati kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bersamamu ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, haleluya, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, tak pernah ku ragukan
bersamamu, oh bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu, oh bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Kami akan lewati semua ya Bapa, karena perkenanan-Mu ada atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Hikana ya ralala ya ralala ya sanda ya ralala ya ralala kuria ralala ya ralala ya ralala ya sanda ya ralala hikana ya ralala ya ralala ya ralala hin ya ralala ya ralala kuria ralala ya ralala ya karena perkenanan-Mu ada atas kami Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan-Mu buat kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name.
memuji Engkau Tuhan, sebab nama-Mu kudus. Lebih lagi dengan segenap hati, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Sing like never before, oh my soul, I worship His I worship His holy name. I worship His holy name. Sekali lagi dengan segenap hati kita, I worship His holy name. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap buruk, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, jemaat terkasih dalam Kristus. Semua dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus pasti pelihara dan melindungi saudara dan saya. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, pagi hari ini saya berikan tema yaitu the truth and the fact, or the fact, ya. Kebenaran atau kenyataan. Nah, seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita pasti mengalami sesuatu kejadian yaitu fakta yang terjadi dalam hidup kita, yang membuat kita seringkali takut, seringkali kita cemas, khawatir, dan sebagainya. Namun sebagai orang percaya, kita juga pasti diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya, apa yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu sebagai kebenaran. Pertanyaannya, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana respon saudara dan saya dalam menyikapi setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita ini. Apakah kita tetap percaya janji Tuhan atau kebenaran firman Tuhan, atau kita hanya terus-menerus melihat sesuatu yang terjadi di depan kita, sesuatu yang kita rasakan, sesuatu yang membuat kita khawatir dan takut. Kalau kita hanya terus melihat apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, secara otomatis pertumbuhan kerohanian kita, iman kita tidak akan pernah bertumbuh dengan sehat dan benar. Namun sebaliknya, apapun yang terjadi, keadaan yang menakutkan sekalipun, tapi kalau kita punya firman dan kita berpegang kepada firman, maka kehidupan imanmu akan hidup, sehat, bertumbuh dengan benar.
pertumbuhan kerohanian kita akan dibentuk dan semakin dewasa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oleh karena itu saya ajak saudara untuk melihat satu ayat di Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Kita baca sama-sama Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Nah, saudara terkasih dalam Kristus, pada waktu itu Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ya, suatu saat dia melihat suatu penglihatan, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia merasakan sesuatu yang secara manusiawi dia tidak berdaya sama sekali, seperti orang mati. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup." Garis bawah itu. Ya, aku adalah Alfa dan Omega. Ya, artinya apa, saudara? Artinya Tuhan Yesus sedang mengatakan kepada Rasul Yohanes bahwa dia adalah yang awal. Artinya dia sudah ada sebelum awal penciptaan langit dan bumi ini, yaitu dunia ini. Bahkan dia adalah yang akhir. Dia adalah yang akhir, ya, yaitu sekalipun dunia ini akan berakhir, dia tetap ada. Artinya dengan kata lain, Tuhan Yesuslah yang apapun yang terjadi sampai kesudahan di dunia ini, apapun yang terjadi di dunia ini, tetaplah Tuhan Yesus yang memegang otoritas, yang memegang kendali atas semua yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Dan ini yang menarik. Dia katakan lebih lanjut, "Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Kata lihatlah, ya, pada waktu itu dia minta Yohanes untuk melihat. Yohanes murid-muridnya. Kita murid-muridnya bukan? Kita juga murid-muridnya. Amin. Ya, artinya Tuhan Yesus mau kita semua juga bisa melihat hal ini. Karena dengan Tuhan Yesus berkata lihatlah, artinya sebagian besar dari kita juga kita belum melihat, atau kita mungkin gagal melihat. Gagal melihat apa? Yaitu dikatakan, "Aku hidup sampai selama aku mati, namun aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Ya, kita seringkali hanya mengenal Tuhan pada Paskah dan Natal, lahiran dan salib dan kelahiran. Tapi kita seringkali, ya, kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang berkemenangan, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sering gagal. Kenapa? Karena kita lebih mudah melihat fakta. Kita lebih mudah percaya akan fakta yang terjadi. Karena fakta itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan, dan kita dengar. Itulah fakta yang ada, yang terjadi di sekeliling kita. Sedangkan kebenaran, truth, itu sesuatu yang belum terjadi saat ini. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan, itu adalah kebenaran. Tapi kebenaran itu adalah Tuhan tidak memperkatakan apa yang sekarang terjadi dalam diri hidup kita, tapi Tuhan memperkatakan masa depan yang akan kita alami ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita menyerahkan berserah penuh kepada Tuhan. Maka Tuhan perkatakan, walaupun saat ini Tuhan perkatakan, itu yang akan kita alami. Yang setuju katakan amin. Ya, contohnya saat-saat ini, ya, terjadi pandemi COVID sudah hampir 2 tahun, ya, sudah 1 tahun lebih, memasuki hampir 2 tahun, saudara, dan kelihatannya semakin ganas, menyebarnya semakin luas dan semakin dahsyat, saudara, ya. Dan jujur secara manusiawi, ya, termasuk saya juga, seringkali kita melihat fakta yang ada. Ya, kita dengar si A, si B, teman kita, kenalan kita, bahkan ada keluarganya yang kena, ada yang meninggal, ada yang sembuh dan lain-lain. Ya, belum lagi ada berita tentang
yang saat ini kita alami kesulitan dalam hal financial, ekonomi dan lain-lain, dan apa yang akan terjadi, mungkin krisis financial yang akan terjadi, krisis secara global, ya itu kita bisa dengar dan kita bisa rasakan dan kita bisa lihat, dan itu semua membuat kita ciut, itu semua membuat kita khawatir dan kita takut. Seringkali secara manusiawi kita lebih mudah percaya akan hal itu. Namun hari ini, ketika saudara dengar firman Tuhan ini, Tuhan mengajak kita, lihatlah apapun yang terjadi, lihatlah bahwa Tuhan Yesuslah tetap yang memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi. Amin. Dan Tuhan kita, Bapa kita yang kita percayai adalah Bapa ya yang telah menang dari kuasa dosa, kuasa maut, dan kerajaan maut sekalipun. Itu harus tunduk kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya, tanpa seizin daripada Tuhan Yesus, ketika roh maut mau menjemput seseorang, dia harus terlebih dahulu minta izin kepada yang memegang kunci kerajaan maut. Siapa itu? Tuhan Yesus. Amin. Ya, karena Tuhan Yesuslah yang memegang kunci kerajaan maut. Dia yang berkuasa. Ketika seseorang, ya kalau sudah memang mau waktunya dipanggil Tuhan, ya Tuhan harus menundukkan kepala terlebih dahulu, baru roh maut bisa menjemputnya. Tanpa itu roh maut tidak bisa punya kuasa apa-apa. Yang mengerti katakan amin. Dan kita harus melihat, belajar melihat dan memandang akan hal itu. Fakta emang menakutkan. Fakta emang membuat seringkali kita bimbang, ragu, khawatir, cemas. Akhirnya iman kita nggak bertumbuh. Tapi dengar baik-baik, fakta itu cepat berlalu. Fakta itu hanya sementara dan cepat dan pasti berlalu. Yang mengerti kata amin, termasuk pandemi virus COVID-19 ini. Walaupun sudah hampir 2 tahun dan kita masih dengar banyak varian-varian baru yang lebih ganas yang akan terjadi. Tapi kita tetap percaya Tuhan tetap memegang kendali. Tuhan tetap yang berkuasa penuh. Dan virus COVID itu akan cepat berlalu. Amin. Namun kebenaran Tuhan itu kekal selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ya. Oleh karena itu 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus mengajarkan kita, yang dia perhatikan justru yang tidak kelihatan, yang adalah kebenaran, yang adalah apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan, itulah yang kekal. Itulah yang harus diperhatikan. Sementara yang terjadi saat ini, yang kita alami kesulitan, ya pencobaan-pencobaan, hal-hal yang kita alami itu semua hanya sementara. Emang pada waktu kita alami itu berat banget saudara. Tapi dengan baik-baik, seberat apapun itu hanya sementara dan itu pasti berlalu dan akan cepat berlalu. Yang mengerti katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Jadi hari ini kita belajar untuk melihat keberadaan Bapa kita dalam hidup kita adalah Bapa yang berkuasa penuh dan memegang kendali dalam setiap kehidupan kita. Bahkan iblis pun harus sowan dulu. Kalau mau menjemput kita, kalau mau mencobai kita, itu harus sowan dulu saudara. Harus minta izin dulu saudara. Yang mengerti kata amin. Nah saudara terkasih dalam Kristus, saya bagikan satu cerita di Alkitab. Pernah saya bagikan dan juga Han pada minggu kedua yang lalu juga ada bagikan, yaitu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Saudara pasti hafal ya. Kita nggak perlu baca ayatnya ya supaya singkat waktu. Di Matius 14 ayat 24 sampai 32 ya. Saudara juga tahu ceritanya ya. Jadi saya hanya secara garis besarnya aja ya. Waktu itu terjadi satu gelombang badai ya, murid-murid Yesus, 12 murid Yesus sedang naik perahu, dan di tengah di tengah jalan sedang terjadi badai, gelombang badai yang menakutkan ya. Di tengah-tengah situasi yang membuat mereka takut, mereka melihat ada sosok pribadi yang berjalan di atas air, yaitu Tuhan Yesus. Awalnya mereka nggak mengenali, ya, mereka menjadi takut, mereka kira hantu. Tapi Tuhan Yesus katakan, ini aku. Lalu tahu siapa yang
punya respon terlebih dahulu, Petrus kan. Nah, Petrus bilang, kalau Engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Ya, akhirnya Tuhan Yesus bilang, come, datanglah. Ya, come. Petrus melangkahkan kakinya. Begitu Petrus melangkahkan kakinya di atas air, ya berjalan. Dia bisa berjalan nggak? Bisa, dia tidak tenggelam. Ya, saudara pasti paham akan cerita ini. Dan kemarin Han ada katakan, mengapa Tuhan Yesus kok mau berjalan di atas air? Untuk apa tujuannya? Mengapa alasannya? Ya, saya hanya katakan satu hal, yaitu Tuhan Yesus sedang menguji murid-murid Tuhan Yesus, apakah mereka mengenal keberadaan Tuhan Yesus dan selama ini Tuhan Yesus menyertai mereka, apakah mereka sudah mengenal keberadaan posisi Tuhan Yesus di dalam hidup murid-muridnya. Dengan kata lain, seberat juga menguji iman daripada murid-muridnya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, ya, di antara 12 itu hanya satu orang, yaitu Petrus, yang meresponi. Ketika Tuhan berkata, menyampaikan firman, Petrus melangkahkan kaki dan ternyata dia bisa berjalan di atas air, dia tidak tenggelam. Bagaimana dengan yang ke-11 murid? Pernah dipikirin nggak? Yang 11 murid juga pasti mendengar firman itu. Pasti mendengar apa yang dikatakan Tuhan itu. Namun, ke-11 murid mungkin begini. Mereka sadar akan fakta. Itu menakutkan, itu gelap sekali. Mungkin yang kurang sadar Petrus. Tapi 11 muridnya, dia sadar, dia melihat fakta itu. Atau mereka juga, saking takutnya juga mereka ya pilih amannya saja. Mereka lihat dulu respon reaksi Petrus. Bagaimana Petrus kan biasa emang tipikal orang yang selalu pengen duluan gitu ya, pengen maju duluan gitu. Dia lihat responnya Petrus. Kalau mungkin Petrus tidak tenggelam, mereka mungkin baru mau mencoba. Seperti itu, pilih amannya. Kan banyak anak Tuhan juga pilih amannya seperti itu, saudara. Mungkin termasuk saudara dan saya. Nah, ternyata Petrus bisa berjalan di atas air. Itu luar biasa, saudara. Ya. Oleh karena itu, ketika Petrus memandang kebenaran, melihat kebenaran, fokus dengan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, maka Petrus bisa berjalan di atas air. Namun sesungguhnya bukan air yang dia injak, firman yang dia injak. Yang mengerti katakan amin. Walaupun ada gelombang terjadi, dia tetap bisa berjalan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, pernah pikir, mungkin saudara pernah lihat WA, ya, ada beberapa magician saat ini yang canggih-canggih ya. Para magician itu, mereka juga bisa meniru berjalan di atas air ya. Ada yang berjalan di atas kolam renang, ada yang berjalan di tepi pantai gitu. Mereka berjalan dan di syuting begitu rame-rame dilihat. Wah, orang banyak terpukau. Mungkin saudara katakan, oh, mereka juga bisa tuh berjalan di atas air. Sama dong seperti Tuhan Yesus juga bisa berjalan di atas air. Sama nggak kira-kira? Sama katakan, bagaimana tiruan itu tidaklah sama, saudara. Mengapa tidak sama, saudara? Tuhan Yesus bukan hanya berjalan di atas air, tapi Tuhan Yesus berjalan di atas gelombang badai. Sedangkan mereka magician hanya berjalan di atas air yang tenang. Mereka belum membuktikan diri mereka bisa sama seperti Tuhan Yesus berjalan di atas gelombang badai. Masih ingat cerita ya, pada waktu Musa menghadap Firaun, Musa melemparkan tongkatnya, tongkat itu jadi ular besar, dan ketika penyihir-penyihir Firaun melemparkan tongkatnya, ularnya hanya kecil, sama-sama ular, sama mirip. Tapi yang ular besar itu menelan ular-ular yang kecil itu. Ya, tiruan tidak selalu sama. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya, bagaimana hebatnya manusia, tetap ada batasnya. Hanya kuasa Tuhan itu yang jauh lebih dahsyat. Oleh karena itu, mari kita belajar fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Ya, saat-saat ini ketika pandemi COVID terjadi, kita takut, kita khawatir, kita cemas. Belajarlah fokus kepada apa yang Tuhan firmankan. Amin. Nah, hal yang kedua, apapun yang terjadi, tetaplah percaya bahwa tangan Tuhan tetap bekerja untuk menolong kita. Saya ulangin.
Yang pertama tadi adalah fokus kepada apa yang Tuhan firmankan, apa yang pada Tuhan katakan. Yang kedua, apapun yang terjadi, tetaplah percaya bahwa tangan Tuhan tetap bekerja untuk menolong kita. Ya, kita tahu lanjutannya ceritanya. Ya, entah waktu Petrus lagi berjalan, lagi asik berjalan di atas air, tiba-tiba pipinya mulai merasakan hembusan angin, saudara. Dan itu membuat rupanya kesadaran. Ya mungkin tadi nggak kurang sadar dia. Saking fokusnya kepada firman, dia agak nggak sadar dengan keadaan. Memang seperti itulah orang percaya harus belajar. Kita mungkin dibilang gila, iya sedikit agak kurang sadar akan keadaan sekitar. Yang namanya fakta itu harusnya begitu, saudara. Sama seperti Petrus. Ya, justru Petrus ini begitu sadar akan keadaan sekelilingnya, ya akan tiupan angin, dan dia mulai lihat sekelilingnya, gelap, menakutkan, ada badai. Dia takut, sama seperti saudara dan saya saat-saat ini. Dia takut dan dia mulai tenggelam, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia tidak langsung tenggelam begitu saja dan tidak muncul kembali. Petrus itu jago renang, dia nelayan. Dia pasti berusaha untuk naik dan pasti dia bisa. Namun karena ada gelombang badai, saudara, sejago-jagonya nelayan, sejago-jagonya dia bisa berenang, pasti naik turun dan habis nafas. Betul nggak? Seperti itulah, saudara, keadaan kita. Kalau kita lebih mempercayai fakta, kita lebih mempercayai keadaan pandemi COVID ini, begitu banyak yang tumbang, bahkan ada pendeta yang tumbang, anak Tuhan yang tumbang, bahkan ada hal-hal lain yang menakutkan, saudara. Dan kalau kita hanya fokus melihat dan hal-hal itu tanpa kita belajar untuk tetap percaya kepada apa yang Tuhan firmankan, kehidupanmu akan terus semakin merosot dan akan semakin tenggelam. Iman kita akan semakin tenggelam. Yang mengerti katakan amin. Artinya iman kita nggak akan muncul, nggak akan bertumbuh. Mungkin tidak langsung tenggelam begitu saja, tapi kehidupan kita akan sebentar naik, sebentar turun, sebentar naik, sebentar turun. Dan itu sangat menderita. Seperti Petrus waktu tenggelam, sangat menderita. Dan saya percaya hari-hari ini banyak orang yang menderita. Apalagi kena COVID, sesak napas, ya itu benar-benar rasanya kayak tenggelam. Pasti menderita. Kalau pasti saudara yang mengalami, ya pasti setuju dengan saya. Tapi terlepas apapun yang saudara alami saat-saat ini, tenggelam pun mungkin keadaan yang tenggelam saudara alami, tetap berserulah kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Oh haleluya. Jangan tetap terus melihat keadaan, takut, khawatir. Ya, itu yang diingini oleh si jahat lewat apa? Lewat fakta yang ada, saudara. Ingat baik-baik. Ketika seseorang percaya, ketika saudara dan saya orang percaya, ketika kita masih lebih mempercayai fakta, keadaan, saudara, sebetulnya ya, yang saya mau katakan adalah fakta dan keadaan yang terjadi dalam hidup kita itu sebetulnya hoax bagi orang percaya. Mungkin saudara tidak setuju. Saudara saat ini di era pandemi COVID ini, saudara lewat sosmed, antara hal-hal yang terjadi, ya, yang sesungguhnya terjadi dengan berita hoax, ya, yang begitu terus masuk, beda tipis, saudara. Kadang-kadang kita lebih mudah terpercaya hoax itu sebagai yang berita yang sesungguhnya, karena setiap hari kita terima dari banyak sumber. Akhirnya hoax itu menyesatkan, saudara. Betul nggak? Nah, sesungguhnya ketika kita lebih mempercayai apa yang kita lihat, kita dengar, ya, berita-berita, hal-hal fakta, yang namanya fakta, kita terus lebih mempercayai hal itu, dan kita ketakutan, kita khawatir. Sebetulnya kita terjebak dengan hoax yang diberitakan oleh si jahat, yang ditaburkan oleh si jahat. Karena di atas fakta yang terjadi, ada kuasa jahat, roh-roh jahat yang bermain di sana. Pakai fakta yang ada membuat kita takut, menebarkan roh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan,
ya, yang akhirnya membuat iman kita nggak bertumbuh, kita khawatir, cemas. Padahal sebagian besar itu belum tentu terjadi atas diri kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya. Karena itu apapun yang terjadi, mungkin saat ini kita tidak berdaya, kita sudah mengalami ketenggelaman itu. Kita sudah mengalami sesuatu yang ibaratnya kita sendiri nggak tahu bagaimana kita harus lakukan hari-hari ini. Tetaplah berseru, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Oleh karena itu hari-hari ini Gembala Sidang kita terus menyerukan, ayo banyak naik menara doa, naik APT, Azusa Prayer Tower, ya itu bagian kita Rayon 1A di hari Rebo, ya jam 2 sampai jam 4, jam 6 malam sampai jam 8. Jam 8 malam sampai jam 10. Saudara bisa tanya link, kalau minat bisa minta linknya sama Han. Ya. Banyak naik menara doa, banyak berdoa, banyak bangun mesbah keluarga, berdoa, berseru kepada, memperkatakan apa yang Tuhan sanggup kerjakan dalam hidup kita ini. Amin. Tetap percaya, supaya untuk apa? Untuk kita belajar melihat bahwa Tuhan yang tetap memegang kendali. Tetap perkatakan, Tuhan apapun yang terjadi, Tuhan yang tetap mengendali, Bapa yang tetap memegang kendali dalam hidup kita ini. Yang setuju katakan amin. Yang setuju, yang mau katakan amin. Amin. Hari-hari ini tetap belajar fokus pada Tuhan dan belajar melihat apa yang Tuhan sanggup kerjakan dalam hidup kita, dan mulai perkatakan, banyak masuk dalam doa, berseru kepada Tuhan. Itu yang membuat kita, menolong kita untuk bisa melihat apa yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, tidak terpengaruh dengan keadaan situasi yang terjadi, tapi kita percaya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Nah saudara, saya mau memberikan satu kesaksian. Saya tutup dengan suatu kesaksian saudara, yaitu sebulan yang lalu saya katakan GBI Green Garden mengalami hal yang sangat berat, ya. Saya saksikan hari ini, ya, pada waktu kurang lebih sebulan yang lalu, di mana saya dengar, ya, di dalam 2 minggu pertamanya ini, ya, di antara kita banyak yang terpapar COVID, ya, dimulai Erwin, ya, pengerja kita, ya, Erwin, ya, sampai dia masuk rumah sakit, dan juga ada Yogi, Pak Yogi dan Cik Tini itu juga masuk rumah sakit, mereka komorbid, ya, Pak Yogi yang komorbidnya jantung, Cik Tini komorbidnya itu autoimun, saudara, dan 3 orang yang masuk rumah sakit. Dan selain itu hampir tiap hari, ya, saya terima berita ada jemaat satu keluarga kena papar COVID, ada lagi jemaat yang lain, ya, tidak semua, ada 2-3 orang, ada lalu pengerja, ya, banyakkan pengerja yang kena juga, ya, daripada jemaat, ya, mungkin kalau saya hitung di antara pengerja saja itu hampir 75% sampai 80% itu jemaat yang pengerja yang terpapar dengan COVID dengan keluarganya, saudara. Ya, itu betul-betul sesuatu yang sangat berat bagi kita semua, saudara. Ya, nah, saya ceritakan bagian Erwin saja, ya. Nah, Erwin waktu itu puji Tuhan masih bisa masuk rumah sakit, ya, walaupun dia tidak bisa langsung dapat kamar, tapi dia antri di IGD. Namun puji Tuhan, Tuhan masih menunjukkan kebaikannya, akhirnya dia dapat malam harinya, ya, pada waktu sebelumnya padahal ada 2-3 orang antri, dia nggak dapat tuh, malah Erwin bisa dapat duluan, ya, puji Tuhan gitu. Nah saudara, tapi ternyata setelah masuk rumah sakit, ya, Erwin bukannya tambah baik, itu tambah buruk, saudara, ya, dia mengalami sesak nafas, dan suatu ketika dapat berita dari dokternya bahwa virus itu sudah menyebar ke jantungnya, saudara. Dan disitulah kita rapatkan barisan, kita doa bersama. Kita pertama awalnya bilang 1 minggu kita berdoa untuk Erwin dan lainnya supaya sembuh dari COVID. Tapi begitu kita mulai doa, bukannya tambah baik, tambah parah juga, saudara. Tambah berat, tambah banyak yang terpapar itu. Nah, satu ketika dokter bilang sama Nelly, istrinya Erwin, untuk beli obat yang namanya Actemra. Dan itu mahal harganya, saudara. Bukan hanya mahal, barangnya juga langka, saudara. Singkat cerita, kita dapat di hari esoknya, saudara.
Dan sorenya diantar ke rumah sakit. Dan pada malam hari kita dengar kabar, ya, Erwin kritis, anfal dia, sesak nafas anfal. Jadi suntiklah itu obat itu. Ya, singkat cerita, ya masih lebih tenang lagi. Namun beberapa hari kita tidak dengar. Ya, mungkin Erwin karena sesak nafas dia di ventilator. Ya, ventilator itu ada 4 tahapan. Ya, Erwin itu di tahapan kalau nggak salah ketiga ya. Jadi terakhir kalau keempat masih nggak berhasil ya sudah inhali, udah lewat tuh. Tapi Erwin sudah berada di tahapan ventilator, istilah bantuan nafasan yang ketiga. Wah, itu membuat kita semakin khawatir dan cemas. Itu fakta yang terjadi, saudara. Dan banyak pada waktu itu mengatakan, wah, Erwin kayaknya berat. Dan ada yang mengatakan, ya berat. Gitu. Ya, hati saya juga dalam pikiran saya, ya orang mengatakan dia berat, ya pastilah semua orang pasti tahu, ya dia pasti berat. Tapi mulut saya nggak mau mengakuinya. Mulut saya tetap mengakui bahwa Pak Tuhan yang memegang kendali, Bapak yang memegang kendali. Jadi dalam setiap doa pertemuan doa, tema hampir saya katakan terus, Bapaklah yang memegang kendali atas kehidupan anak-anakmu. Apapun yang terjadi, Bapak yang memegang kendali dan berkuasa penuh. Dan tidak ada satupun dari mereka yang tidak disembuhkan. Semuanya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang sering saya ucapkan dan kita deklarasikan. Awalnya kita doa hanya 1 minggu. Tapi setelah kita lihat keadaan semakin memburuk, kita perpanjang itu doa. Bahkan sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan dan kita lakukan dengan penuh sukacita. Kenapa? Memasuki hampir minggu ketiga, itu mulai satu persatu yang isoman juga semuanya disembuhkan. Erwin termasuk Erwin disembuhkan juga. Sudah keluar rumah sakit hari ini beberapa hari yang lalu dan sekarang sudah mulai belajar aktivitas kembali. Hanya tinggal Cik Tini dan Pak Yogi. Cik Tini pun juga sudah bebas dari COVID, virus COVID sudah negatif. Tapi dia ada masalah dalam paru-parunya. Ada sebagian yang rusak, tapi saya percaya tangan Tuhan tetap bekerja. Dan juga Pak Yogi pindah ke rumah sakit jantung, yaitu harapan kita karena ya Pak Yogi masih positif, namun sudah sehat dan jantungnya ya tadinya ada sedikit kendala dan sudah pindah ke rumah sakit jantung dan hari ini saya dengar yang terakhir jantungnya sudah cukup oke. Dan saya percaya kuasa doa, ya, yang doakan Erwin itu bukan hanya kita saja. Ada jemaat yang juga terlibat dalam doa bersama. Tapi juga ada rayon 1A yang turut doakan Erwin. Ada rayon yang lain yang turut doakan Erwin. Jadi Tuhan mendengar doa seruan anak-anaknya. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Perkatakan apa yang Tuhan sanggup dan Tuhan memegang kendali atas hidupmu dan hidup saya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya semua akan mengalami kesembuhan yang sama dengan Erwin alami. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Saudara dan saya. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa
untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan air dan roti di rumah masing-masing, ya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami dapat selalu belajar melihat di dalam setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kami, untuk kami dapat melihat bahwa Engkaulah Bapa yang memegang kendali atas setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu, ya Tuhan Yesus. Ampuni setiap kami kalau selama ini kami masih mengandalkan kekuatan pikiran kami sendiri, ataupun kami masih sering dipengaruhi dengan hal-hal fakta yang terjadi yang membuat kami khawatir, cemas, dan takut. Tuhan, ampuni kami mau belajar melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkemenangan, yang telah mati namun hidup, dan telah berkemenangan atas dosa, atas maut, dan kuasa maut. Oleh karena itu Tuhan, bentuk hidup kami terus menjadi seperti apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur. Dan di depan kami telah persiapkan roti dan anggur atau air dan biskuit. Tuhan, aku materaikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan roti atau biskuit aku materaikan di dalam nama Tuhan Yesus melambangkan tubuh-Mu yang kudus, dan air dan anggur aku materaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang melambangkan kuasa darah-Mu yang kudus. Bapa, persiapkan hati, layakkan kami, persiapkan kami untuk masuk dalam perjamuan ini dengan sikap hati yang benar. Setiap kali kami masuk dalam perjamuan ini mengingatkan kami untuk sama seperti Engkau Bapa dan Anak adalah satu adanya. Begitu pula juga kami dengan Tuhan Yesus dan kami dengan Bapa adalah satu adanya. Dan terlebih lagi kami dengan jemaat, semua jemaat saudara kami semuanya adalah satu adanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih biar perjamuan ini mendatangkan berkat yang benar, berkat yang baik buat setiap kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sementara saya akan bacakan firman, saudara tinggal mengaminkan saja. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan dan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kasih Tuhan, angkat roti ini tinggi-tinggi. Saudara-saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, angkat cawan ini tinggi-tinggi. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Dia rela mati, Dia rela menderita buat kita supaya kita bisa ditebus dan diampuni dosa-dosa kita, dan kita diperdamaikan dengan Bapa di surga, supaya kita bisa menyatu dengan Bapa di surga. Semua karena kemurahannya. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan.
Terima kasih kepada Tuhan atas perlindungan dan anugerah-Nya yang selama ini selalu menaungi dan menyertai kita sebagai anak-anak-Nya. Terima kasih. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih buat kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh hidup dalam anugerah-Mu selama masa-masa pandemi COVID ini Tuhan. Kami boleh tetap hidup sehat, tetap hidup terjaga dan terlindungi. Bapa, kalau saat ini ada sebagian dari anak-anak-Mu yang masih di rumah sakit atau masih isoman Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa buat mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memegang tangan mereka. Engkau yang memegang kendali atas kehidupan mereka. Dan kami hamba-Mu percaya di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya disembuhkan. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak sembuh. Semuanya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tahir daripada COVID-19. Jadilah sembuh, jadilah sehat. Seluruh organ-organ tubuh, baik paru-parunya yang mengalami gangguan yang rusak akibat efek-efek dari COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini, mulai saat ini, tahir paru-parumu. Tahir, fungsinya kembali menjadi normal. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah atasmu, terjadilah atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah atasmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang bertakhta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat pagi hari ini ya Bapa. Kalau kami masih boleh berkumpul bersatu hati di dalam ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Walaupun kami secara online Tuhan, aku percaya Bapa, dengan kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu dan tempat Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Buat hamba-Mu sudah menyampaikan Tuhan, untuk terus kami Tuhan lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman itu tertanam kuat dalam hati kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi Tuhan, yang sudah boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, walaupun secara online ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kepala sekian kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo beserta 4 wakilnya Tuhan. Terus Kau pakai Tuhan, Kau singkapkan isi hati-Mu Tuhan yang lebih lagi Tuhan buat para pemimpin kami ini Tuhan dalam Pentakosta yang ketiga ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bawa Tuhan doa untuk gembala kami Pak Freddy Halim serta wakilnya Tuhan. Kau sertai, Kau jagai mereka ya Tuhan Yesus dalam menggalakkan kami Tuhan di GPI Garden ini Tuhan, semakin hari semakin berkenan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, tangan-Mu masih ada rencana untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati Presiden Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Tuhan, aparat keamanan ya Tuhan Yesus, juga dalam menangani pandemi yang saat ini masih ada ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, kasih setia-Mu tak pernah meninggalkan kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak buat kami semua sudah boleh melayani Tuhan, terutama untuk WL, pemusik, semuanya Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Juga Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan ya Tuhan Yesus, itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kau berkati, Kau kembalikan berlipat-lipat kali ganda ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, ini yang menjadi doa-doa kami Tuhan, dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di awan permai, bahkan sampai hidup kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.